Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini, coba kalian perhatikan soal berikut. Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Namun, ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1/2. Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Kalian pun mestinya ingin membantu juga kan? Mari kita bantu Didit dengan cara menyimak video berikut. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar sebuah pizza. Tama-tama gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi, bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per 2 atau penyebutnya adalah 2. Kemudian kita lihat, kita memakan satu bagiannya. Artinya, angka yang ada di atas ini akan menjadi 1. Atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi, angka yang di atas ini pembilang dan di bawahnya adalah penyebut. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan pecahan dari banyaknya pizza yang kita makan, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi dua bagian. Dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 bagian. Dan sekarang, kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini, atau kita akan memakan satu potong pizza di sini dan satu potong pizza yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi 2 bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian, artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir, berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza, hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian.
kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini, kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang makan agar kita arsir atau berapa banyak pizza yang kita makan agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini sama seperti sebelumnya. Kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi berapa banyak pizza yang habis dimakan atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Nah, jadi adik-adik, pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pola dari pecahan yang ada di sini. Kita mulai dari 1/2 dan 2/4 terlebih dahulu ya. Kita lihat pada penyebutnya ada 2, kemudian 4. Nah, pada penyebut di sini dapat diartikan bahwa awalnya kita mempunyai 2 potong pizza, kemudian kita bagi menjadi 4 potong pizza. Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza dari sebelumnya. Nah, karena kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza, makanya di sini kita juga memakan pizzanya 2 kali lebih banyak. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa dari 2 ke 4 itu dikali 2, karena kita mengalihkan penyebutnya dengan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi di sini kita kali 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Makanya di sini kita mendapatkan 1 dikali 2 itu 2, dan 2 dikali 2, 4. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, adik-adik, dalam pecahan, jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, artinya kita tidak mengubah jumlah dari pecahan itu, atau maksudnya adalah itu merupakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang coba kita lihat pola dari 2/4 dan pecahan 4/8. Di sini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu artinya 4 dikali 2. Jadi di sini penyebutnya kita kalikan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, artinya pembilangnya di atas juga harus kita kalikan 2. Jadi di sini 2 dikali 2 adalah 4. Nah, itulah kenapa jadi pecahan 2/4 itu senilai dengan 4/8, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi, mengerti adik-adik tentang pecahan yang senilai? Sekarang, coba kerjakan soal berikut. Coba kalian urutkan pecahan berikut disertai gambarnya. Tulis di buku matematikamu ya. Kalau sudah, hasilnya kalian foto dan dikirim melalui WhatsApp pribadi. Kalau masih bingung, lihat contoh berikut.